Mengetahui bahwa proklamasi tanpa pertumpahan darah telah tidak mungkin lagi terjadi, Soekarno, Hatta, dan anggota PPKI malam itu juga rapat dan menyiapkan teks proklamasi. Sebelumnya, para pemuda mengusulkan agar naskah proklamasi menyatakan semua aparat pemerintahan harus dikuasai oleh rakyat dari pihak asing yang telah menguasainya. Rancangan naskah proklamasi ini kemudian diketik oleh Sayuti Melik. Sehingga tepat pada hari Jumat 17 Agustus 1945 Masehi atau 17 Ramadan 1386 Hijriah, dibacakanlah proklamasi kemerdekaan Indonesia yang dibaca oleh Soekarno-Hatta, yang pada kemudian menjadi Presiden dan Wakil Presiden Indonesia yang pertama. Teks yang saya bacakan tadi merupakan contoh teks cerita sejarah. Apa itu teks cerita sejarah? Untuk lebih lengkapnya, mari kita saksikan video ini bersama dengan saya, Pumila, di kelas Bahasa Indonesia. Teks cerita sejarah adalah teks yang memuat urutan peristiwa di masa lampau yang benar-benar terjadi dan mengandung nilai sejarah. Ciri-ciri teks cerita sejarah. Yang pertama, yaitu kronologis atau adanya urutan peristiwa dari awal hingga akhir. Ciri yang kedua yaitu terdapat konjungsi temporal. Konjungsi temporal adalah kata hubung penanda keterangan waktu. Contohnya, pada, saat, ketika, dan sebagainya. Ciri yang ketiga yaitu berisi fakta. Karena cerita sejarah adalah cerita yang benar-benar terjadi, maka cerita sejarah harus memuat fakta. Manfaat mempelajari cerita sejarah. Yang pertama, membuka pandangan kita lebih luas terhadap dunia. Dengan mempelajari teks cerita sejarah, kita dapat melihat suatu peristiwa dari berbagai sudut pandang. Manfaat yang kedua yaitu dapat melatih diri menjadi lebih kritis terhadap sesuatu. Dengan mempelajari teks cerita sejarah, dapat memacu kita untuk mencari tahu lebih dalam tentang peristiwa tersebut. Yang ketiga, sejarah sebagai sumber inspirasi. Setelah membaca teks cerita sejarah, kita bisa terinspirasi untuk membuat suatu karya. Misalnya, puisi atau juga lukisan yang terinspirasi dari teks cerita sejarah yang telah kita baca. Manfaat yang keempat yaitu lebih menghargai masa lalu. Dengan mempelajari teks cerita sejarah, kita bisa memperbaiki masa depan kita dengan cara tidak mengulangi kesalahan yang terjadi di masa lampau. Demikian penjelasan saya mengenai teks cerita sejarah. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.